Ya, pencerahan itu kan artinya terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga dia terbebas dari kelahiran kembali. Kenapa bisa ada ketamaan? Kenapa ada kebencian? Karena kegelapan batin. Batin tidak menyadari hidup yang selalu berubah. Sehingga ketika berpisah dengan yang dicinta, rasanya sakit. Itulah ketamaan. Ketika bertemu dengan yang dibenci, rasanya juga menderita. Itulah ketamaan. Tamak dengan kecintaan sehingga tidak mau berpisah. Tamak dengan kenyamanan sehingga tidak mau bertemu dengan yang dibenci. Tamak ini arti timbul karena kita tidak, karena kita kegelapan batin ini timbul karena kita tidak menyadari hidup yang selalu berubah, bahwa kita punya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kalau tadi saya takut berpisah dengan yang dicinta karena masa lalu saya sudah cukup lama bertemu dan berkumpul dengan yang saya cintai itu, dan saya masih kepingin terus, padahal kenyataan sekarang harus berpisah. Kemudian saya tidak kepingin bertemu dengan yang dibenci karena di masa lalu saya sudah punya pengalaman yang jelek dengan dia, maka saya juga tidak mau ketemu sekarang. Padahal masa lalu sudah tinggal kenangan. Kalau ada hal yang baik, maka kita tingkatkan di masa sekarang. Sebaliknya kalau masa lalu ada hal yang buruk, kita perbaiki sekarang. Masa depan masih harapan, masih khayalan, masih impian, belum kenyataan. Kalau ada hal yang buruk, mulailah kita perbaiki saat ini. Kalau ada hal-hal yang baik, mulailah kita kerjakan saat ini. Jadi, yang nyata adalah saat ini. Masa lalu hanya jadi pelajaran, tapi sudah lewat. Kita perbaiki di masa sekarang. Masa depan masih keinginan, masih khayalan, masih harapan. Yang kita harus kerjakan adalah saat ini. Nah, orang bermeditasi itu sebetulnya bertujuan untuk menyadari hidup adalah saat ini, membiasakan pikiran hidup pada saat ini. Sehingga dimulai dengan mengamati saat ini saya sedang apa, sedang memperhatikan nafas, nafas masuk, nafas keluar. Lalu pikiran memikirkan masa lalu, mikirkan masa depan, kita kembalikan lagi nafas masuk, nafas keluar, karena saat ini inilah yang saya perhatikan. Masuk, keluar. Mikir lagi masa lalu, masa depan. Kembalikan lagi, masuk, keluar, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah selalu terbiasa dengan hanya fokus pada objek, yang disebut memiliki kemampuan dalam meditasi. Kemampuan meditasi adalah cepat memegang objek dan tahan, mempertahankan objek itu untuk waktu yang lama. Misalnya, 30 menit bermeditasi. Dalam 5 menit pertama dia sudah bisa pegang objek, dan itu bisa bertahan sampai 30 menit, maka dia berarti sudah punya kemampuan bermeditasi. Nah, setelah itu digunakan kemampuan fokus ini di kehidupan sehari-hari. Ketika dia bekerja, ketika dia berbicara, ketika dia berpikir, itu selalu dengan kesadaran. Saat ini sedang apa? Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang melihat. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang menelepon. Saat ini saya sedang berpikir, dan lain sebagainya. Ketika kesadaran kita menjadi maksimal, saat ini sedang apa, ini maksimal dengan apa yang dilakukan, diucapkan, dan dipikirkan, maka ketamaan, kebencian, kegelapan batin mulai berkurang. Semakin tinggi kesadaran kita pada saat ini, semakin rendah tekanan, ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga ketika kesadaran kita menjadi maksimal, selalu sadar setiap saat, maka ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita menjadi lenyap, dan itulah tercapai pencerahan, tercapailah kesucian, dan tidak terlahirkan kembali sebagaimana yang ditanyakan. Jadi kalau tadi bagaimana ya supaya cepat kita selalu
sadar ataupun bagaimana kita cepat mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, atau bagaimana cepat kita menyelesaikan kehidupan ini, ya selalu sadar saat ini sedang apa, dengan menulis di tempat-tempat yang kita biasa berada, misalnya di meja kerja kita, di HP kita, di tembok dekat kita kerja, dengan kata-kata saat ini saya sedang apa. Sehingga selalu sadar saat ini saya sedang apa ya? Oh, sedang bekerja. Saat ini saya sedang apa ya? Sedang berbicara. Saat ini saya sedang apa ya? Selalu sadar setiap saat. Itulah jalan yang paling cepat untuk kita mencapai pencerahan. Begitu. Semoga bermanfaat untuk semua saja, karena ini betul-betul menjadi tujuan akhir dari seorang umat Buddha, yaitu selalu sadar setiap saat, pada saat bergerak, berbicara, maupun berpikir.